Baiklah, pada pertemuan ini kita masih pada materi pecahan. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Oke, ini penting ya. Sebelum melangkah dalam pembahasan perkalian dan pecahan, pembagian pecahan, berikut adalah sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian dalam bilangan bulat. Nah, ada komunikatif, komutatif, asosiatif. Satu itu merupakan unsur identitas perkalian, kemudian A banding B bagi C sama artinya dengan A sama dengan B kali C. Sifat-sifat tersebut juga berlaku dalam bilangan pecahan. Pertama, mengalihkan pecahan dengan pecahan. Kita dapat menggunakan model luas untuk mengalihkan pecahan dengan pecahan. Kata dari bila digunakan dalam matematika dapat berarti perkalian. Kata dari, yang dari ya, bila digunakan dalam matematika dapat berarti perkalian. Contoh, Pak Arif mempunyai sebidang tanah untuk lahan perkebunan. Dia merencanakan menanami separuh lahannya dengan tanaman apotek hidup. Dia ingin sepertiga dari lahan yang akan ditanami tanaman apotek hidup itu ditanami temulawak. Berapakah dari lahan itu yang akan ditanami temulawak? Nah, perhatikan. Nanti berarti ada setengah lahannya. Setengah lahannya akan ditanami tanaman apotek hidup. Berarti, nah ini yang kita warnai ya, nampak setengah yang akan ditanami. Nah, berikutnya, bagilah lahan perkebunan untuk tanaman apotek hidup ke dalam 3 bagian yang sama. Nah, kita bagi 3 karena tadi dikatakan akan ditanami sepertiganya adalah temulawak. Bagian yang diwarnai sekaligus diarsir adalah 1/6 dari lahan semula. Bagian ini merupakan bagian dari lahan yang akan ditanami temulawak. Luas dari bagian tersebut adalah panjang kali lebar, yakni 1/2 dikali 1/3. Jadi, bagian yang ditanami temulawak menyatakan 1/2 kali 1/3 sama dengan 1/6. Dari contoh tersebut, tampak berlaku pernyataan sebagai berikut. Perkalian pecahan, untuk mengalihkan pecahan dengan pecahan, kalikanlah pembilang-pembilangnya. Kemudian kalikan juga penyebut-penyebutnya. Berarti secara sederhana atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh, tentukanlah 2/3 dari 1/2. Ingat ya, kata dari tadi adalah artinya kali. 2/3 dari 1/2 sama dengan 2/3 kali 1/2. Kalikanlah pecahan-pecahan tersebut. 2 kali 1, kemudian 3 kali 2. Ingat ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga hasilnya 2/6 disederhanakan jadi 1/3. Jika pembilang dari pecahan yang pertama dan penyebut dari pecahan yang lain mempunyai faktor kesekutuan, maka kamu dapat menyederhanakan sebelum dikerjakan. Contoh kedua, tentukanlah hasil dari 3/8 dikali 4/5. Berarti kita tinggal kalikan. Nah, ingat 4 dengan 8 itu memiliki FPB. 4 merupakan FPB dari 4 dan 8. Berarti bisa sama-sama dibagi 4. Sehingga di bawahnya menjadi 3 kali 1, 2 kali 5. Hasilnya adalah 3/10. Perkalian bilangan cacah dengan pecahan. Masih ingatkah kamu arti dari 4 kali 2? Arti 4 kali 2 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali. Hal berikut juga berlaku untuk perkalian bilangan pecahan oleh bilangan cacah. Contoh, 4 dikali 2/3 itu artinya 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Berarti 2/3-nya ada 4 kali ya. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan. Menjadinya 8/3. 8/3 bisa disederhanakan menjadi 2/3.
Alternatif lainnya, pada perkalian bilangan cacah dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan cacah ke dalam bentuk pecahan dengan penyebut 1. Kemudian lakukan perkalian pecahan. Misalnya, 4 kali 2/3. 4 ini kita jadikan pecahan dengan penyebutnya adalah 1. Kan sama artinya, 4 bagi 1 kan juga 4. Baru kemudian kita kalikan. 4 dikali 2, 1 dikali 3. Jadinya 8/3 berarti 2/3. Perkalian pecahan campuran. Doni mempunyai album foto besar. Sebanyak 8, 1/3 halaman dari album itu masih kosong. Nah, Doni bermaksud mengisi separuh dari halaman kosong itu dengan foto-foto artis secara berurutan. Berapa halaman dari album itu yang akan diisi dengan foto-foto artis? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kamu perlu menentukan setengah dari 8 1/3 atau 1/2 dikali 8 1/3. Untuk mengalihkan pecahan campuran, nyatakanlah terlebih dahulu pecahan campuran itu sebagai pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya, atau yang biasa kita kenal menjadi pecahan biasa. Nah, kita ubah dulu nih, 8 1/3. Kita ubah berarti caranya 8 dikali 3 ditambah 1 itu 25, penyebutnya tetap, berarti jadinya 25/3. Kemudian kalikanlah pecahan-pecahan tersebut. 1/2 dikali 25/3 itu hasilnya 25/6 karena pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebutnya. Jadi sebanyak 4 1/6. 4 1/6 ini bentuk sederhana dari 25/6 setelah kita ubah menjadi pecahan campuran. Akan diisi oleh foto-foto artis tersebut. Kita juga dapat menunjukkan permasalahan di atas dengan menggunakan model seperti berikut. Nah, ini ada 8, kemudian yang ini 1/3. Nah, setengahnya berarti kita arsir setengah dari 8 itu, perhatikan gambar yang di bawah ya, setengah dari 8 itu ada 4, kemudian setengah dari yang di atas tadi, yang 1/3 berarti 1/6. 1/2 dari 8 adalah 4 dan 1/2 dari 1/3 adalah 1/6, sehingga 1/2 dikali 8 1/3 adalah 4 ditambah 1/6 atau 4 1/6. Kita juga dapat menggunakan model luasan untuk mengalihkan pecahan campuran seperti berikut. Misalnya, luas dari suatu persegi 4 dengan panjang 1 1/2 dan lebarnya 2 1/4. Yang seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Coba perhatikan gambarnya. Nah, 1 ditambah 1 tambah 1/4 itu kan sama dengan 2 1/4. Nah, 1 1/2 dikali 2 1/4 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/2 tambah 1/8. Hasilnya 3/8. Nah, berikutnya tentukan hasil perkalian dari 2 2/3 dikali 3 1/4. Nah, ini cara yang sebenarnya paling gampang ya. Kita ubah dulu dalam bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. 2/3 kali 3 1/4 kita ubah dulu menjadi 8/3 kali 13/4. Nah, 8 dan 4 itu kan memiliki FPB. FPB-nya 4, bisa sama-sama kita bagi 4, berarti 8 menjadi 2, kemudian 4 menjadi 1. Kemudian kita kalikan 2 kali 13, 3 kali 1, hasilnya 26/3 atau 8 2/3. Nah, pembagian pecahan. Untuk memahami arti dari pembagian pecahan, kita lakukan kegiatan berikut seolah-olah kita membagi permen dengan beberapa teman. Kita mempunyai 6 biji permen yang akan dibagi kepada beberapa teman. Nah, masing-masing teman memperoleh 2 biji permen. Jadi, berapakah orang yang menerima permen? Ada berapa orang teman kita? Berarti kan 2, 2, 2, 6 permen. Berarti teman kita ada 3 orang. Karena kan satu orangnya dapat 2, 2, 2. Berarti teman kita ada 3 orang. Untuk berikutnya, jika 6 biji permen itu dibagi menjadi
sehingga masing-masing temanmu menerima 1 biji permen. Berapakah orang yang menerima permen? Kan kita 6 permen, kita ada 6. Satu orang dapat 1, otomatis teman kita ada sebanyak 6 orang. Satunya dapat 1 permen. Jika 6 biji permen itu dibagi sehingga masing-masing temanmu menerima setengah biji permen, berapakah orang yang menerima permen? Nah, ini masing-masing orangnya hanya menerima 1/2 dari permen itu. Berarti yang satu tadi dibagi 2, seperti ini ya bentuknya. Kita ilustrasikan. Setengah, kita hitung berarti ada 12 orang. Ditulis 6 dibagi 1/2 sama dengan 12. Perhatikan, 6 dibagi 1/2 sama dengan 12. Bagaimana hubungan dengan bentuk 6 dikali 2/1? Bilangan 1/2 dan 2 mempunyai hubungan khusus, yaitu hasil kalinya adalah 1. 1/2 dikali 2 sama dengan 1. 1/2 disebut kebalikan dari 2. Berarti misalnya yang lain 1/3 lawannya adalah 3. 1/4 lawannya adalah 4. Yang mana hasil kalinya adalah 1. Pembagian pecahan campuran. Untuk membagi pecahan campuran terlebih dahulu, tunggu kita balik lagi dulu ya. 6 dibagi 2. Berarti ini sama aja dengan kita membalikkan. 1/2 kita balik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Kemudian tandanya berubah menjadi kali. Nah, itu sebenarnya pembagian pecahan. Pembagian pecahan campuran. Untuk membagi pecahan campuran, terlebih dahulu tulislah setiap pecahan campuran sebagai yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian baru kita kalikan. Tentukan hasil dari 2 1/4 dibagi 3 3/5. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 1/4 menjadi 9/4, 3 3/15 menjadi 18/5. Nah, 9/4. Nah, perhatikan 9 dengan 18 itu mempunyai FPB yang sama, yaitu 9. Berarti sama-sama bisa kita bagi 9. 9-nya menjadi 1, 18-nya menjadi 2. 1 kali 5, 5. Kemudian 4 dikali 2, 8. Ingat ya, yang seandainya kita bisa menyederhanakan, kita sederhanakan dulu. Jika tidak juga tidak masalah, tapi angkanya nanti akan menjadi lebih besar. Ingat ya, itu pembagian berubah jadi perkalian jika dibalik, sebelahnya dibalik. Tentukan 10 2/3 dikali 3. Nah, ingat, kita rubah dulu. 10 2/3 itu hasilnya menjadi 32/3 dibagi 3. 3 itu kita kasih penyebut 1, berarti 3/1. Baru setelah itu kita rubah menjadi perkalian. Kemudian 3/1 tadi kita balik menjadi 1/3. Baru kemudian kita kalikan. 32 kali 1, 3 kali 3. 32/9 disederhanakan menjadi 3, 5/9. Perkalian dan pembagian pecahan desimal. Perkalian dengan 10 pangkat n. Contoh, hitunglah 0,25 kali 1, 0,25 kali 10, 0,25 kali 100 sampai kali 10.000. 0,25 kali 1, 0,25. 0,25 kali 10, 2,5. Perhatikan, komanya sudah bergeser. Kalau kali 10 berarti 0-nya 1, berarti geser 1 ke arah kanan. 0,25 kali 100 geser komanya menjadi 2, sehingga tidak menjadi pecahan koma lagi, jadi 25. Nah, lihat yang nomor 5, 1,75134 kali 10.000. Berarti 10.000 itu nolnya ada 4, berarti komanya bergeser sebanyak 4. Sampailah komanya ada di sebelah 3, di tengah-tengah 3 dan 4. Ingat ya, untuk desimal, perkalian dengan 10 pangkat n itu kita tinggal geser komanya saja. Gampang kan? Berikutnya perkalian pecahan desimal. Hitunglah 2,7 dikali 0,6.
ada 3 soal ya. Berarti kita tinggal kalikan. Tapi di bawahnya itu kita harus hitung berapa komanya yang tadi, berapa desimal. Untuk 2,7 1 desimal, 0,6 juga 1 desimal. Berarti totalnya ada 2 desimal, sehingga setelah hasil kali kita letakkan komanya setelah 2 desimal. Berarti kita harus juga menentukan 2 desimal. Hasilnya 1,62. Berikutnya 4,652 kali 9. Nah, 4,652 itu ada 3 desimal, untuk 9-nya 0 desimal atau tidak ada desimalnya. Berarti totalnya ada 3 desimal. Setelah dikalikan baru kita letakkan komanya setelah 3 angka. Dari belakang ya hitungnya, berarti 41,868. Begitu juga untuk soal nomor 3, kita jumlahkan total desimalnya ada berapa. Untuk hasilnya nanti kita hitung dari belakang untuk menentukan desimalnya. Maaf, itu harusnya 4 ya, bukan 3 desimal. Berarti 2 desimal ditambah 4 desimal berarti 6 desimal. Seperti itu. Berikutnya adalah pembagian bilangan desimal. Kita perhatikan pembagian berikut ini. 42 dibagi 3 hasilnya 14. Nah, setelah kita sama-sama kalikan 2 nih, 42 dengan 3, 84 dibagi 6 hasilnya tetap 14. Nah, setelah sama-sama kita kalikan ya, 42 dikali 2 hasilnya 84, 63 dikali 2, 6. Hasil pembagian mereka akan tetap menjadi 14. Berikutnya 2,8 dikali 0,07. Nah, pembaginya kan 0,07. Kan sulit untuk kita membaginya. Paling tidak karena itu pecahan. Jadi kita harus rubah menjadi paling tidak ada bilangan desimal lagi. Sehingga 0,07 berarti 2 belakang koma kita kalikan 100. Sehingga menjadi 280 dibagi 7. Hasilnya 40. Untuk setiap pembagian dapat dilakukan hal seperti di atas sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan bagaimana? Sesuai kebutuhan untuk pembaginya jangan desimal lagi. Contoh, hitunglah 0,256 dibagi 0,8. Kesulitan yang kita hadapi pada pembagian itu adalah karena pembaginya adalah pecahan. 0,8 pecahan 0,8 itu desimal ya, maaf bukan pecahan. Maka caranya adalah kita ubah dulu 0,8 supaya menjadi bilangan bulat, caranya dikali 10 sehingga menjadi 8. Maka 0,256 juga dikali 10 menjadi 0,32 hasil mereka pembagiannya. Nah, berikutnya 7,74 dibagi 0,009. Tunggu sebentar. Nah, 0,009 akan kita ubah menjadi dia bilangan bulat. Itu kan ada 3 desimal atau 3 angka di belakang koma, maka kita kalikan 1000. Berarti 7,74 dan 0,009 sama-sama kita kali 1000. Hasilnya 7740 dibagi 9 yaitu 860. Jadi apa saja kesimpulan kita hari ini? Yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya cukup kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang kedua, perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Caranya adalah ubah bilangan cacah itu menjadi bentuk pecahan ya dengan penyebutnya adalah 1. Contoh 3, maka bentuk pecahannya adalah 3/1. Yang ketiga, perkalian pecahan campuran. Pecahan campuran dengan pecahan campuran atau pecahan campuran dengan pecahan biasa. Caranya, ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baru kemudian kita kalikan. Nah, untuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, caranya adalah tanda bagi itu berubah menjadi tanda kali. Setelah yang di sebelah kirinya kita balik pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, caranya sama. Jika pecahan campuran, rubah dulu menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan desimal, untuk perkaliannya dengan 10 pangkat n, cukup lihat 10 pangkat berapa. Jika 10 pangkat 3 berarti geser komanya sebanyak 3 kali ke arah kanan. Nah, seperti itu. Untuk pembagian desimal, caranya adalah
usahakan pembaginya itu bukan bilangan desimal. Misalnya 0,8 kan 1 desimal, maka rubah dulu menjadi bentuk bilangan cacah, berarti kita harus kalikan 10. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat membantu anak-anak dalam belajar. Sekian video kali ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar yang rajin. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.